Bapak Ibu, pemandu BKSN bulan yang akan datang terkait dengan materi yang sudah panjenengan terima, rasa-rasanya jenengan perlu melihat halaman 5 karena di dalam buku ini dikatakan terkait dengan gagasan pendukung, artinya konteks mengapa kita perlu merefleksikan dua kitab Nahum dan Habakuk itu tidak tertera dalam teks ini. Maka Bapak Ibu diminta di halaman 5 paragraf terakhir itu, tolong sebelum Anda menyampaikan materi ini di-scan terlebih dahulu, lalu materi gagasan dasarnya Anda baca, Anda pahami. Karena dikatakan di sana karena teksnya gagasan pendukung terlalu panjang, maka kami tidak mencetaknya. Maka keuskupan di awal sudah minta maaf karena teksnya ini hanya teks materi tetapi bukan teks yang memberi konteks mengapa kita perlu membahas terkait dengan Allah sumber keadilan. Tentunya tema ini dipilih pasti ada sesuatu yang melatar belakangi, tidak hanya sekedar oh ini giliran Nahum dan Habakuk, besok giliran siapa dan siapa. Mungkin memang giliran, tetapi tema Allah sumber keadilan pasti ada dasar yang lebih fundamental. Maka Bapak Ibu nanti minta tolong di halaman 5, itu catatan yang pertama, di-scan terlebih dahulu, lalu Bapak Ibu maos langkung rumiyin sebelum nanti masuk ke kelompok-kelompok. Masuk ke lingkungan-lingkungan. Itu. Jadi saya titip itu terlebih dahulu catatan yang pertama, karena gagasan dasarnya perlu Anda baca. Nah, lalu yang berikutnya Bapak Ibu, di teks Nahum dan Habakuk ada satu pernyataan yang kalau Bapak Ibu membaca pengantar, maka Bapak Ibu akan menemukan apa yang mungkin sudah dirasakan terlebih dahulu. Di sana dikatakan kata-kata demikian, halaman 2. Halaman 2 paragraf terakhir itu dikatakan demikian. Kitab suci merupakan sumber utama evangelisasi, baris kelima. Akibatnya kita perlu terus-menerus dilatih mendengar sabda. Maka Bapak Ibu, para saudari dan saudara, untuk besok kalau Bapak Ibu membaca teks Nahum dan Habakuk itu tidak gampang karena memang tidak konsumsi harian. Pasti lebih gampang Anda membaca Injil karena itu konsumsi harian. Itu lebih sering Anda baca. Tetapi Nahum Habakuk itu tidak setiap kali Anda baca. Mungkin selama setahun Anda akan baca kutipannya hanya sekali, 2 kali. Maka bukan teks yang mudah, apalagi kalau Anda seperti yang dikatakan tim kitab suci tadi, Anda tidak membaca kitab sejarah. Kalau kita tidak membaca kitab Keluaran, Samuel, Raja-raja, Tawarikh kita tidak baca, kita tidak tahu. Nahum diceritakan hidup pada masa Raja Yosia. Siapa itu Raja Yosia, pusing kita Bapak Ibu kalau kita tidak membaca kitab sebelumnya. Lalu kalau kita membaca kitab suci sebelumnya, katakanlah mulai dari Keluaran sampai dengan Tawarikh, maka kita akan tahu Yosia itu raja yang memulai pemulihan kembali tata kebudayaan Yahudi. Maka kalau kemudian nabi-nabi yang menyertainya itu adalah nabi-nabi yang meluruskan kembali cara hidup keyahudian menjadi tunggu ketemu tutup Bapak Ibu, karena pemimpinnya itu sedang mengupayakan kebaruan kerohanian. Maka nabi-nabinya pun juga akan menyuarakan yang sama. Maka di teks-teks ini Bapak Ibu, catatan saya yang ketiga, sesuai dengan catatan halaman kedua, maka kita diajak untuk setia pada teks yang disampaikan kepada kita. Kutipan-kutipannya tidak panjang, tetapi tidak belum akrab di telinga kita. Kita cek terlebih dahulu bacaan untuk permenungan pertama. Nah, teksnya sebetulnya pendek-pendek, tetapi kita sudah diberi antisipasi ini teksnya puisi. Jadi nanti bacakanlah perlahan-lahan, berulang-ulang, lalu disuruh mereka semua menikmati.
Nahum bab 1 ayat 1 sampai 8. Tuhan adalah Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas tetapi penuh kehangatan amarah. Ini kalau orang tidak tidak menikmati permainan kata-kata Bapak Ibu, isinya cuma ini aneh ini, mosok amarah kok hangat. Orang marah itu nyelomot Bapak Ibu, nggak ada. Orang marah itu kalau didekati anget, nggak ada. Orang marah itu Anda dekati pasti Anda nggak akan mendekati orang yang marah. Nek perlu ngadoh gitu kan. Maka ini teksnya seperti itu. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya, pendendam kepada para musuhnya. Tetapi Anda harus ingat, cerita Niniwe diselamatkan Tuhan karena mereka bertobat, ya kan? Jadi maka kalau Anda membaca kutipan Nahum Habakuk ini, Anda akan menemukan ada pernyataan-pernyataan yang kontradiktif. Tetapi persoalannya justru itu yang perlu Anda sampaikan kepada umat-umat lingkungan yang nanti berkumpul. Kontradiksi ini harus dimaknai secara adil, karena kita tidak bisa menuduh Tuhan itu penghukum. Kalau Tuhan itu penghukum, kita sudah tidak ada yang hidup, Bapak Ibu, itu jelas. Maka kita diajak, temanya jelas, toh Allah sumber keadilan. Maka meskipun Tuhan itu amarah, tetapi amarahnya adil. Adilnya bagaimana? Nah, itu yang nanti akan Anda refleksikan bersama. Terus dibaca, ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Maka kita ingat, ketika awan gemuruh badai, lalu ada suara turun dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Mudah-mudah itu. Maka inspirasi apapun yang Anda pernah baca, pernah dapat dari kitab suci, rupa-rupanya perlu ditambahkan di sini. Kalau tidak, nanti ini isinya cuma apa artinya, gitu ya. Awan adalah debu kakinya, maka kita ingat di puji syukur, bukan, di Mada Bakti, hanya debulah aku, mudah-mudahan begitu. Jadi banyak yang harus kita kaitkan. Ia menghardik laut dan mengeringkannya. Ini mikirnya harus dengan imajinasi. Menghardik air dan mengeringkannya. Kapan Bapak Ibu? Laut Merah, gitu, dihardik lalu dikeringkan. Ya. Lalu yang berikutnya tidak hanya sekali itu loh. Ketika Israel mau menyeberang masuk Kanaan, Sungai Yordan itu juga dihardik dan mengering. Jadi kalau kita yang membaca akrabnya hanya dengan kisah Keluaran, maka kita hanya akan mengatakan Tuhan hanya sekali menghardik dan mengeringkan air laut supaya Israel menyeberang. Tetapi sebetulnya enggak sekali. Bahkan nanti kalau Anda membaca kitab Raja-Raja, Elia itu juga nyabet sungai lalu terbelah jadi dua dengan kuasa Allah. Mudah-mudahan begitu. Jadi ini teks-teks yang mengandaikan, sekali lagi, Nahum itu jauh setelah Raja-Raja, jauh setelah peristiwa Elia, Elisa, macam-macam, jauh setelah peristiwa Keluaran. Jadi yang ditulis puisinya berdasar dari teks-teks yang lebih awal. Maka nanti Bapak Ibu saya titip kepada Anda semua, nanti kalau puisi Nahum dan Habakuk ini dibacakan, tolong bangkitkan di kepala setiap jemaat panjenengan imajinasi terkait dengan cerita-cerita kitab suci yang sebelumnya, gitu ya. Maka tugasnya adalah tolong dalam seminggu baca dari kitab Kejadian sampai Tawarik. Jadi yang Anda baca ini mengandaikan Anda mengetahui kisah-kisah mukjizat Allah sebelumnya. Mudah-mudahan itu. Maka tolong nanti sampaikan, sama seperti siapa itu negeri Basan dan Karmel. Anda tidak akan bisa tiba-tiba menemukan dalam teks ini, karena teks ini mengandaikan, teks ini bicara untuk orang Israel yang diandaikan membaca kitab sucinya. Nah, kalau kita membacakan ini tanpa membacakan sebelumnya, maka nanti, maka sekali lagi sesuai dengan anjuran halaman 2, ajaklah mereka kalau mereka mengatakan kok angel toh. 1, mengapa angel? Karena memang tidak setiap kali akan dibacakan teks ini. 2, mengapa angel? Karena kita juga tidak mengakrabi teks-teks perjanjian lama yang lainnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, karena angel, halaman 2 mengingatkan, yuk kita setia menikmati keangelan itu lalu membacanya dengan sedikit berimajinasi. Itu ya. Itu Bapak Ibu.
kembang Libanon menjadi layu, maka Anda akan tahu Libanon itu ada apa. Libanon itu hutan kayu-kayu besar Bapak Ibu yang digunakan untuk membangun bait Allah. Dan itu mengandaikan membaca kitab suci sebelum. Maka Anda yang ikut sekolah kitab suci nanti tolong dibantu tim pemandu lingkungannya masing-masing gitu ya. Maka itu gunung-gunung gemetar dan bukit-bukit mencair, macam-macam itu ada. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, macam-macam. Ini puisi Bapak Ibu, puisi isinya. 4 bacaan nanti akan puisi. Lalu apa itu namanya? Anda masih harus menyampaikan. Saya tidak tahu tadi pemandu yang mendapat pengajaran dari Romo Indra Sanjaya mengatakan Anda memiliki kebebasan untuk membuat acara menjadi menarik di setiap kelompok Anda masing-masing. Maka saya tidak yakin Anda akan membacakan halaman misalnya ya, penjelasan teks halaman 11 itu sampai halaman 15. Saya nggak yakin Anda akan membacakan kiri-kiri model itu. Tetapi tolong Anda baca terlebih dahulu sebelum Anda bertemu. Tiap tim pemandu lingkungan ada 3, maka silakan 3 orang itu meregroup terlebih dahulu untuk menyampaikan. Anda harus memutuskan bertiga kepada umat apa yang akan Anda sampaikan poin-poinnya. Itu ya, 3 orang. Lalu pertanyaannya juga tipis-tipis, ada 2, hanya 2 kalau saya tidak salah. Ada yang ketiga, ada 3 sih yang terakhir. Maka bacaan, kutipan pertama di pertemuan pertama itu kita diajak untuk merefleksikan tiap kesempatan yang dia berikan adalah kasih yang harus digunakan sebaik-baiknya. Maka itu kesadarannya. Lalu pengenalan terhadap kesempatan adalah kasih Allah, maka menjadi ngeri bagi orang-orang yang tidak menggunakan kesempatan. Itu tuh ya, nomor 1 begitu tuh ya. Maka yang perlu Anda sampaikan pada umat nanti adalah kesadaran setiap kesempatan, setiap waktu yang masih ada adalah kasih dari Allah. Kalau Anda sadar seperti itu, maka kalau Anda membiarkan kesempatan itu lewat, maka cilakalah Anda kalau menurut teks bacaan seminggu ini. Silahkan baca teks harian hari ini sampai besok hari Rabu Bapak Ibu. Isinya itu cuma cilaka. Kalau Anda membaca kitab suci tetapi tidak paham, cilaka. Punya kitab suci tidak dibaca, cilaka. Itu semua bacaan hari ini. Ya, cilaka pokoknya. Maka sama, Anda punya waktu tetapi tidak digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang perlu, cilaka. Maka lebih baik tidak punya waktu, itu nomor 1 saja. Maka itu yang perlu disampaikan kepada umat lingkungan. Setiap waktu, kesempatan itu rahmat, itu kasih karunia. Maka jangan pernah lagi berkata kepada Tuhan, Tuhan kasihmu itu seperti apa? Enggak, wes diwene yang began, itu kasih karunia Bapak Ibu. Ya kan? Diberi hidup itu kasih karunia. Maka ini nomor 1 sekaligus untuk menjawab ketika umat kita bertanya, janjane Gusti Allah ki tresnani aku wujude kaya ngopo to? Jenengan itu diparingi urip niku pun asih tresno dalem, gitu saja. Anda masih diberi waktu, itu asih tresno dalem, gitu saja. Maka kalau saya diberi rezeki atau tidak diberi rezeki, rezeki itu dicari, tidak diberikan. Itu tahu? Maka saya kok tidak kaya, ya Anda kurang kerja keras saja, gitu saja. Karena bacaan ini jelas mengatakan Anda itu tidak minta kaya dari Tuhan, tetapi Anda sudah diberi hidup oleh Tuhan. Anda mau jadi kaya atau tidak kaya, itu bukan urusan Gusti Allah. Itu teks nomor 1 Bapak Ibu. Anda bisa langsung pada pertanyaan, tetapi menurut buku ini Anda tetap diajak untuk mencintai sabda, maka tetaplah dibaca, kutipannya tetap dibaca. Sekali 2 kali monggo, tetapi tetap diminta dibaca. Lalu berikutnya di nomor 1 tadi ada tanggapan apa itu namanya, kesempatan waktu yang Tuhan berikan itu menjadi bentuk alasan supaya kita tetap punya pengharapan. Kalau kita masih hidup berarti masih punya pengharapan. Kalau kita masih hidup berarti masih ada jaminan. Mudah-mudahan begitu. Jadi jangan lagi bertanya jaminan Tuhan kepada saya apa? Hidup. Masih diberi waktu, itu jaminan. Masih ada kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang
perlu. Itu yang nomor satu ya. Kepada Tuhan dan kepada sesama, yaitu keluarga rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Sudahkah kita memiliki keluarga Allah? Maka para bapak dan ibu, mas mbak, saudari saudara, keluarga Allah di sini yang dimaksud adalah keluarga rohani. Maka secara rohani, bapak ibu, teks nomor 2 mengingatkan kita akan ajakan ini. Orang ada yang bertanya kepada Tuhan Yesus seperti ini, silakan dicoret-coret bapak ibu. Kalau nanti kita kesulitan ya pakai kata bantu ini sajalah. Nanti silakan dicoret-coret kepada Tuhan dan kepada sesama. Anda pasti akan ingat pertanyaan seseorang kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah atau manakah hukum yang paling utama? Lalu Yesus mengatakan hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua dan sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu. Maka teks nomor 2 itu bicara tentang itu. Maka apakah Anda memiliki keluarga rohani, keluarga Allah, ketika Anda memiliki cinta yang besar kepada Tuhan dan kepada sesama? Itu. Maka pertanyaannya, sudahkah Anda memiliki keluarga Allah? Sudahkah Anda memiliki kasih kepada Tuhan dan sama besarnya kepada sesama? Nanti kan ditanya bagaimana gitu. Lalu kita perlu, sudahkah kita memiliki keluarga Allah? Kita perlu ada dalam tudung rohani yang jelas agar kehidupan rohani kita baik dan tumbuh. Apakah kita sudah bernaung pada pemahaman rohani yang benar sehingga kita dapat tumbuh dengan baik dalam kehidupan. Lalu yang terakhir, apakah kita mau terikat dengan keluarga Allah? Artinya apakah kita mau berkomitmen untuk senantiasa mencintai Allah dan sesama? Itu ya yang pertama. Pertama itu mau judulnya apa? Allah. Allah itu membalas diri. Allah itu sumber pengharapan. Maka pengharapan kita adalah maka urip itu Bapak Ibu, itu pengharapan Anda. Selama Anda urip itu masih punya pengharapan. Kalau sudah tidak urip maka tidak punya pengharapan lagi gitu ya. Adilnya Tuhan apa? Pengharapan dan hidup. Itu Bapak Ibu. Lalu yang kedua, Allah memulihkan kemuliaan manusia. Ini cerita tentang kelicikan. Sudah baca belum? Belum. Ini ceritanya tentang apa? Kelicikan. Manusia itu licik. Betul kan? Kelicikan tak? Mana? Halaman 25. Anda bisa baca di sana. Nomor 3 itu jelas, manusia itu penuh dengan tipu daya. Maka kalau kita penuh dengan tipu daya, maka kita meninggalkan kemuliaan kita sebagai ciptaan Allah. Maka refleksinya adalah terkait dengan tema nomor 2 tadi apa? Allah adalah kemuliaan. Nah, Bapak Ibu, para saudari dan saudara, mari kita cek Tuhan itu memulihkan kita. Maka seberapa dalam kita licik dalam kehidupan. Nah ini, coba kita lihat halaman 26, sharing dan aksi nyata. Sejauh mana muncul kesadaran dalam diri Anda bahwa Allah memang sungguh-sungguh menjadi dasar pengharapan dikala Anda mengalami kesulitan. Loh, kok masih pengharapan? Kok tidak memulihkan kemanusiaan? Sejauh mana muncul kesadaran dalam diri Anda bahwa Allah memang sungguh-sungguh menjadi dasar pengharapan dikala Anda mengalami kesulitan. Oh, ini Bapak Ibu ada ralat. Nanti ralatnya dikirim ke grup ya. Nah, terkait dengan perbaikan martabat manusia, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu melihat teks
Nahum bab 2 ayat 1 sampai 2 halaman 23. Yuk kita coret-coret sedikit Bapak Ibu supaya nanti ada gambaran pemulihan martabat itu seperti apa. Yang pertama, martabat manusia sesuai dengan Nahum bab 2 1 sampai 2 itu mengatakan pendobrak maju terhadap engkau. Engkau itu siapa? Engkau ini Yehuda Bapak Ibu. Ingat konteksnya ini Yosia. Yosia itu kerajaan Yehuda. Maka Nahum menyampaikan nubuatnya kepada kerajaan selatan. Maka ini bukan engkau panjenengan, bukan. Pendobrak maju melawan engkau, penyerang melawanmu Bapak Ibu. Maka Tuhan menghendaki kalau Anda ingin martabat Anda itu tetap utuh, jagalah benteng. Artinya perhatikan pertahananmu, perhatikan apa yang menjadi andalanmu, perhatikan apa yang menjadi perisai hidupmu. Kalau Anda ingin kemanusiaan Anda menjadi tetap utuh, tetap murni, maka perhatikan apa yang jadi cepengan Anda, tekan Anda apa begitu. Itu ya. Kalau ingin apa itu benteng supaya tidak kesulitan saja. Lalu awasilah jalan. Langkah Anda kemana Bapak Ibu, maka itu jelas, itu yang perlu disampaikan. Kalau Anda ingin martabat Anda itu tetap luhur, mulia, Anda ada di jalan yang mana? Jalan berbelok-belok atau jalan lurus, mudah-mudahan gitu. Dalam setiap peristiwa kehidupan Anda suka jalan lurus atau suka mampir-mampir, mudah-mudahan itu. Injil jelas mengatakan, kalau mau mengikut aku, jangan mampir ke kanan dan ke kiri, mudah-mudahan gitu ya. Maka kalau Anda ingin menjadi orang yang martabatnya tetap utuh seperti itu. Lalu berikutnya, ikatlah pinggangmu kuat-kuat. Itu gagasannya jelas Bapak Ibu. Gagasan ikat pinggang yang kuat itu berarti kita ingat di perjanjian lama Keluaran, pakailah ikat pinggang. Maka ya kalau Anda pakai yang prodiakon yang pernah misdinan pasti tahu, kalau Anda pakai alba, pakai single, maka kedodoran. Maka kencangkanlah atau bawalah sesuatu yang penting, yang ini dikatakan itu. Apa yang penting dalam hidupmu yang selalu Anda bawa setiap kali Anda dalam perjalanan, begitu. Maka itu ikatlah pinggang. Lalu kumpulkanlah segala kekuatan. Nah, setelah itu beranikanlah dirimu. Kekuatan mana yang Anda andalkan? Kekuatan diri sendiri atau kekuatan Tuhan? Lalu kemudian sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub. Nah, Anda sendiri pernah mendengar kata-kata ini. Yakub itu punya nama lain yaitu Israel. Perso ya? Pernah dengar ya? Enggak? Oh kalau enggak ya saya beritahu. Yakub itu punya nama lain Israel. Israel itu artinya Isrok dan El. Isrok itu artinya apa? Bagaimana Bapak Ibu? Isrok, Mi'raj artinya? Kembali. Pindah. El itu artinya Allah. Maka Yakub itu diberi gelar nama Israel karena pada suatu malam dia tidur pakai alas batu. Tuhan itu berpindah dari surga ke bawah, lalu gelut dengan dia. Masih ingat cerita itu? Pernah baca? Oh pernah. Itu ya Bapak Ibu, itu ceritanya. Maka Tuhan memulihkan kembali kemuliaan Yakub, kemuliaan manusia dengan dia turun ke dunia. Nah, Tuhan turun ke dunia itu wujudnya siapa? Maria. Betul ya? Betul. Kok iya nasi manduk-manduk ya? Welok tenan nih. Welok tenan Bapak Ibu. Jenengan pemandu lingkungan dong. Tuhan itu turun ke dunia dalam wujud manusia yaitu Bunda Yesus. Betul, Bunda Yesus. Betul Bapak Ibu, maka bukan Maria. Maka Tuhan memulihkan kemuliaan manusia dengan menerbitkan untuk kita, bagi kita, manusia sempurna. Maka kita ingat ya, Tuhan Yesus itu sama segala hal dalam manusiawi, hanya beda satu, yaitu dia tidak berdosa. Maka itu poin yang kedua. Maka bagaimana Tuhan memulihkan kita sebagai manusia, martabat kita dipulihkan bagaimana? Dengan diberi contoh Bapak Ibu, Tuhan Yesus. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah ngemperi Gusti Yesus? Itu ya. Ngemperi. Jangan pernah ngemperi Gusti Yesus berarti jenengan BCI Gusti Yesus. Enggak, Tuhan Yesus sudah mendahului kita.
ngemperi Bapak Ibu. Itu ya. Ngemperi. Nah itu ya. Itu bacaan nomor 2. Kiranya nggak ada lagi ya. Seperti kemuliaan Israel, sebab para perampas, nah Anda pasti akan dirampas, Anda pasti akan dituduhkan idol-idol baru. Idol-idol baru siapa? Korea. Idol-idol baru siapa? Tokoh-tokoh pujaan Anda. Calon-calon legislatif pujaan Anda. Hidup selama 3 bulan ini Anda hanya mengagung-agungkan calon tetapi tidak mengagung-agungkan Kristus. Nah, mungkin gitu loh, gitu ya. Maka ini, jangan sampai gagasan kebesaran Kristus yang memulihkan kemanusiaan kalah dengan idol-idol kita yang lain. Maka jangan mengidolakan Bapak, jangan mengidolakan Ibu. Enggak, karena Bapak bisa salah, Ibu bisa salah. Gitu tuh ya. Jangan mengidolakan uskup, uskup bisa keliru. Jangan mengidolakan pastor, pastor bisa salah. Idolakanlah Tuhan Yesus. Gitu ya. Gitu. Itu supaya kita pulih Bapak Ibu. Lalu akhirnya kita bisa punya carang-carang kemana-mana. Itu yang kedua. Carang-carang itu ya artinya kita bisa meraih berbuah banyak, gitu ya. Carang-carang. Bukan carang-carang kering. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah ada ralat juga? Ada juga. Oh, nomor 3 juga ada ralat Bapak Ibu. Lalu pertemuan ketiga, bacaannya juga pendek Bapak Ibu. Bapak Ibu yang nomor 3 pertemuannya begini Bapak Ibu. Pertanyaannya lebih singkat karena ada jawabannya dalam teks. Nanti akan dikirim ke panjenengan ya, tetapi hanya supaya Anda tahu saja. Silahkan Anda baca Habakuk berapa? Habakuk 2, 1-5 ya. Nah silakan dicoret-coret. Pertanyaan pertama adalah untuk apa Habakuk berada di tempat penjagaannya dan bertahan di menara? Di ayat 1-5 ada jawabannya kan? Mengapa ada? Mengapa Habakuk berjaga? Ada nggak? Kamu nggak ceritanya? Jawabannya kok iki sing aku berdiri di tempat penjagaan dan bertahan di menara, aku akan meninjau untuk melihat apa yang difirmankannya kepadaku. Nah, Bapak Ibu, ya. Jawaban nomor 1 itu untuk apa Habakuk berada di menara penjagaan dan bertahan di menara? Supaya aku dapat meninjau yang Tuhan firmankan kepadaku. Nanti Anda akan menjelaskan apa itu berjaga untuk meninjau firman-Nya. Nanti akan Anda baca.